Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evando dari kelas 3 CTC BP 1801051026. Nah, pada video kali ini saya akan presentasikan analisa pengukuran hasil desain sistem serat optik. Yang dimana ini adalah praktikum yang ketiga. Tujuan dari percobaan ini adalah mampu melakukan pengukuran losis daya minimum, losis daya maksimum pada serat optik hasil rancangan, mampu memahami parameter penyebab terjadi losis pada serat optik, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Yang kedua adalah teori penunjang. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari daerah. Pada bagian transmisi, yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Dan langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah pertama adalah menentukan loss daya minimum sistem tersebut. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan pada sistem. Yang kedua adalah menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Aging sendiri merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan sendiri dilakukan apabila bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi apabila serat optik patah. C. Loss cadangan. Dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan adalah sekitar 3 dB. Yang ketiga adalah dengan menentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Nah, masuk ke bahan dan peralatan. Di sini kita hanya cukup menyiapkan 3 bahan dan peralatan untuk melakukan percobaan tersebut. Pertama adalah laptop atau PC desktop, kalkulator, dan kertas. Dan inilah diagram dari pengukuran yang akan kita lakukan pengukuran tersebut. Jadi ada 4 diagram pengukuran yang akan kita mencari perhitungannya. A5, CD, E, ABC, D, dan E. Yang dimana di diagram perhitungan tersebut ada pemancar A, B, garis C, garis D, dan penerima, konektor, sambungan fungsi, dan konektor kembali. Nah, pada diagram A terdapat kita ketahui bahwa panjang serat optik sama dengan 10M, 15M, dan 20M. Panjang serat optik B adalah 150M. Panjang serat optik C adalah 4000M. Panjang serat optik D adalah 10,15 dan 10M, 15M, dan 20M. Loss serat optik 1,5 dB per km dan loss konektor 1 dB. Loss sambungan fusi 0,1 dB, daya minimum terima sama dengan min 30 dBm. Begitu pula dengan B. Setiap dari gambar diagram tersebut, hasil nilai-nilai dari diagram tersebut juga berbeda. B seperti ini, C seperti yang kita lihat, D juga, begitu pula dengan E. Nah, mari kita lanjut langsung ke langkah percobaan dari bagaimana kita mencari perhitungan dari diagram tersebut. Yang pertama ada diagram A dan diagram B. Langkah-langkah pertamanya adalah ada 1A, menghitung loss daya minimum, menghitung loss daya maksimum, dan menghitung daya minimum pemancar. Kedua adalah diagram C. Diagram C, D, dan diagram E. Langkah-langkahnya hampir sama dengan langkah pertama adalah menghitung loss daya minimum, menghitung loss daya maksimum, menghitung daya tersedia, dan menghitung panjang serat optik X.
analisa data. Nah, untuk analisa data mungkin tidak terlalu saya jelaskan semuanya karena itu akan memakan waktu yang sangat banyak sekali. Jadi kita akan meringkas agak sedikit, mengambil dari data-data yang akan kita analisa. Nah, dari data di atas saya sendiri kita akan melakukan perhitungan terhadap dua kasus soal, yaitu menentukan nilai daya minimum pemancar dan menghitung panjang dari serat X. Diagram A, hitung daya minimum pemancar bila konektor berubah. Nah, seperti kita tahu tadi, diagram A untuk panjang konektornya adalah 10 m. Kita dapat rumus loss total panjang serat optik adalah total panjang serat optik X loss serat optik per km. Kita dapat rumusnya 0,010 tambah 0,015 tambah 4 tambah 0,010 1,5, di mana 0,010 adalah nilai dari panjang konektor 10 m. Loss total konektor adalah 2 dikali dengan 1 dapat 2 dB. Loss total sambungan fusi, jumlah sambungan dari fusi tersebut dikali dengan loss sambungan dari fusi tersebut, maka kita dapatkan 0,1 dB. Sedangkan untuk mencari total total loss daya minimum adalah total loss optik, konektor, dan sambungan fusi. Jadi kita tambahkan semuanya dan kita dapat dB-nya adalah 8,355. Jadi itulah loss daya minimumnya. Sedangkan loss daya maksimum kita dapatkan 14,355 dB. Sedangkan daya minimum pemancar adalah dengan daya minimum penerima ditambah dengan total loss daya maksimum min 30 tambah 14,355 sama dengan min 15,645 dBm. Daya minimum pemancar adalah min 15,645 dBm. Untuk konektor panjang konektor 15 m, saya rasa untuk panjang konektor 15 m caranya tidak terlalu berbeda dengan cara yang di atas, yaitu nilainya kita ubah saja dengan 0,15 dari 0,10 yang di atas diubah jadi 0,015, maka hasilnya kita dapat seperti ini, 0,27 dB. Maka terlihat bahwa loss daya minimumnya adalah 8,7 dB, sedangkan loss daya maksimumnya adalah 15,63 dBm. Panjang konektor 20 m. Sedangkan pada 20 m seperti ini juga tidak sama berbeda seperti yang ada data yang kita lihat pada di atas. Begitu juga untuk loss daya serat optik pada 1,0 dB per km. Kita ubah saja nilai. Nah, jadi setelah kita melakukan analisis tersebut, pada hasil data perhitungan di atas, kita dapat mengetahui bahwa daya minimum pemancar menghasilkan nilai semakin lama semakin kecil, sedangkan total loss yang daya maksimum nilai yang dihasilkan semakin lama semakin besar ketika panjang serat optik yang diubah-ubah. Jadi ketika kita mengubah panjang dari serat optik, maka pemancar akan menghasilkan nilai yang semakin lama semakin kecil, sedangkan total loss daya maksimum nilai yang dihasilkan semakin lama semakin besar. Saat loss serat optik diubah, membuktikan bahwa daya minimum pemancar nilai yang dihasilkan semakin lama semakin kecil dan loss daya maksimum nilai dihasilkan semakin lama semakin besar. Maka didapatkan hasil panjang serat optik pada saat minimum penerima yang diubah dengan dimana nilainya semakin lama semakin besar. Sedangkan pada saat daya output pemancar diubah, panjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama akan semakin kecil. Masuk pada kesimpulan. Pada kesimpulan, nilai pada panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin kecil ketika daya output pemancar diubah. Kedua, pada saat daya minimum penerima diubah, maka nilai pada panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin membesar. Ketiga, ketika panjang serat optik dan loss serat optik diubah, maka nilai pada daya minimum semakin pemancar semakin lama akan semakin kecil. Jadi itulah analisa dan kesimpulan saya. Jika ada salah dan gagal mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.